kenapa sih manusia itu ada dorongan jiwa untuk menikah, mencari pasangan. Saya awali dari teori evolusi ya. Jadi kalau menurut teori evolusi, pernikahan itu satu strategi adaptif yang ini hasil pengalaman jutaan tahun manusia. Jutaan Pak, panjang sekali ya manusia. Mojokertensi saja 2 juta sebelum Masehi, jadi pengalaman jutaan tahun yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, survival, dan keberhasilan reproduksi. Jadi ini sebenarnya kalau dievolusikan struggle for the fittest, yang paling bisa survive, paling bisa bertahan, dia yang menang. Dan manusia begitu dengan menikah. Yang pertama apa? Menikah itu high parental investment, investasi tentang orang tua yang tinggi. Maksudnya gini, manusia itu tidak seperti makhluk yang lain. Manusia itu unik, perkembangannya lambat, lama, dan panjang. Beda dengan yang lain. Binatang lebih cepat. Kucing itu tadi pagi lahir, sore ini sudah bisa jalan-jalan sebagai kucing utuh. Tapi kalau manusia enggak. Jadi oleh karena itu perlu periode fase momong yang lebih panjang. Berarti apa? Memelihara, membesarkan anak itu bukan proses yang sederhana. Kalau itu konteksnya manusia. Nah, oleh karena itu momong sendirian, membesarkan anak sendirian itu jauh lebih berat. Lebih mudah kalau ada pasangannya. Nanti kombinasi, yang perempuan tugasnya hamil, menyusui, kemudian membesarkan anak, yang ini perlu energi besar. Sementara yang laki-laki mendukung. Dia yang memastikan bertahan hidup dua-duanya, perempuan dan anaknya. Jadi perempuan itu kontrak sosial implisit di antara suami istri yang berkomitmen untuk membagi tugas. Laki-laki menyediakan sumber daya dan perlindungan, perempuan yang investasi biologis langsungnya. Sendirian lebih berat, toh ya sendirian juga tidak akan jadi kan. Perlu pasangan, gimana bisa berlanjut kalau kamu sendirian. Nah, itu argumen dari teori evolusi yang pertama. Jadi itu dorongan jiwa, termasuk paternity certainty, kepastian paternitas. Ini memang anakku, makanya pernikahan penting. Bayangkan kalau di dunia binatang itu, bebek misalnya, gonta-ganti pasangan sesukanya. Akhirnya kan bingung dewe, ini kemarin yang anakku apa yang bukan ya, terus kacau itu. Makanya ada institusi pernikahan itu apa? Paternity certainty, memastikan bahwa ini anakku, ini keturunanku yang melanjutkan cita-citaku, ini asli genku. Nah, itu gunanya lembaga pernikahan. Oke, mau langsung ditelepon nggak? Mau? Baik, jadi dasarnya itu ya, high parental investment dan paternity certainty. Cuma tentu saja waktu kalian berhubungan, naksir dan lain sebagainya, kesadarannya bukan kesadaran itu, tidak akan kelihatan kesadaran gen ini. Yang muncul apa? Cinta, cemburu, kesetiaan, ikatan emosi, manifestasinya itu, tapi sebenarnya jauh di dalamnya itu sebenarnya strategi untuk survive melalui reproduksi. Itulah pernikahan. Meskipun nanti atas nama cemburu, atas nama emosi, itu kan sebenarnya kenapa sih orang cemburu? Karena khawatir nanti kalau di yang lain tidak jadi keturunanku, tidak jadi genku yang berlanjut, harus keturunanku. Nah, ini perspektif seperti ini, itu sumbernya teori evolusi, menjamin keberlanjutan manusia. Yang pertama ya, mungkin kalian merasa, ala Pak hubungannya apa saya sama evolusi Pak? Jauh, tapi itu genetik sifatnya, jadi mungkin kalian tidak sadar itu, tapi diam-diam proses ini berlangsung. Yang kedua, kalau ini lebih disadari, psikoanalisis ya, Freud. Kenapa sih orang perlu menikah? Yang pertama, kalau versinya Freud, dalam rangka mengatur libido. Jadi dorongan seksual. Jadi dalam dirimu kan ada namanya libido, dorongan seksual. Ini kan perlu penyaluran.
Jadi kalau ini kan kalian sudah ngalami lah, saya yakin semua ngalami, sudah merasakan dorongan itu. Ini kalau tidak dilampiaskan masalah, tapi dilampiaskan sembarangan juga masalah. Maka apa? Pernikahan itu saluran yang lebih stabil untuk mengatasi dorongan seksual. Jadi diakui saja, kalian kan kepingin, ya, itu yang disebut dorongan kata. Bahkan nanti di Freud ya banyak problem-problem besar di dunia itu dari orang-orang yang sedang galau, stres karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi. Sehingga defense mekanismenya bisa macam-macam. Ini penting dorongan ini terpenuhi. Nah, penyaluran dorongan seksual yang paling aman, stabil, tentu saja lembaganya pernikahan, perkawinan, dalam rangka manajemen kebutuhan seksual. Yang kedua ya, kalau ini kalian ngalami lah, tidak perlu saya jelaskan detail, apalagi pakai gambar. Ya, karena di level ini sebenarnya, kan ada orang bilang, kan nikah itu insting saja Pak, jalan saja tiap orang bisa. Ya, di level ini ya, di level dorongan seksual. Tapi kan menikah tidak cuma ini. Nanti Freud dengan teori Oedipus kompleksnya bilang bahwa kadang-kadang pilihan pasangan yang kita pilih itu berhubungan dengan pengalaman masa kecil atau dengan orang tua. Kita itu secara tidak sadar milih pasangan seperti ayah kita atau seperti ibu kita. Ya, ini pengalaman. Nah, yang ketiga, kalau versinya psikoanalisis, dalam diri kita berhubungan dengan pernikahan itu terjadi tarik-menarik 3 aspek: id, ego, dan super ego. Kalau id itu dorongan instingtif, otomatis tadi kalian lihat lawan jenis langsung tertarik, itu id. Nanti ada ego, lihat lawan jenis langsung tertarik, terus akalmu ngerem, jangan nekat, kamu belum kerja. Ini ego namanya, jangan nekat, kamu belum mampu. Nah, ini ego, pertimbangan realistis. Apalagi nanti ada super ego, norma-norma sosial. Kadang-kadang kamu dicegat aturan, beda agama ini, terus kamu kecegat, ini tidak boleh, ini suku kita tidak begitu, tidak boleh, ini super ego namanya. Ya, jadi id, ego, dan super ego itu saling bersaing ketika kita mencari pasangan. Kalau sekedar mengikuti dorongan id itu mungkin ya, yang penting ada gerengnya Pak, ada hati kamu gitu terus, yang penting ada rasanya, ada passionnya. Tapi nanti kalau hanya itu, ya kalian bisa kejebak kalau egomu tidak hidup, pertimbangan-pertimbangan realistisnya. Nah, apalagi terus ditambah pager-pager dari super ego. Kalau id-nya menang, ya orang akan suka-suka, yang penting dorongan libidonya terpuaskan. Kalau terlalu kuat di ego, kadang-kadang nikahnya jadi lama. Mikirnya macam-macam, pingin sih, tapi nanti jangan-jangan gini, jangan-jangan begitu, itu bisa egonya main. Atau kuat di super ego, aturannya terlalu rumit, terlalu ketat. Wah, budaya di sini Pak, begitu tidak boleh, begini tidak boleh, wah susah ini Pak saya, super ego. Nah, seperti apa jodohmu, menikah dapat siapa, itu tergantung kecanggihanmu mengelola id, ego, dan super ego. Baik, dapat 2 ya. Tadi ada perspektif evolusi dan perspektif psikoanalisis.